Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama M45 Dani, Prodi Teknologi Informasi, NIM 241728050024. Matkul Fundamental IT. Di sini saya akan menjelaskan mempresentasikan hasil UTS saya. Hasil jawaban UTS saya. Baik, yang A-nya 1 yang termasuk perangkat keras penyimpanan primer adalah B. RAM. Yang 2-nya sistem operasi berfungsi untuk A. Mengelola perangkat keras dan lunak. 3. Protokol yang digunakan untuk mengakses halaman web adalah A. HTTP. 4. Perangkat lunak utilitas digunakan untuk B. Meningkatkan performa sistem. Mana yang termasuk contoh perangkat keras? C. Monitor. Yang B-nya 1. Apa yang dimaksud dengan topologi jaringan dan berikan 2 contoh. Topologi jaringan adalah cara atau struktur yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam suatu jaringan komputer. Contoh keduanya, topologi ini menggambarkan bagaimana perangkat-perangkat tersebut saling berinteraksi atau terhubung satu sama lain serta bagaimana berpindah di dalam jaringan. Berikut adalah 2 contoh topologi jaringan yang umum. 1. Topologi bus. Pada topologi bus, semua perangkat dalam jaringan dihubungkan ke satu kabel utama atau bus. Data yang dikirimkan oleh perangkat akan berjalan sepanjang kabel ini dan diterima oleh perangkat lainnya. Jika perangkat tertentu dituju, data tersebut akan diterima hanya oleh perangkat yang bersangkutan. Kelebihan topologi bus adalah mudah diterapkan dan hemat biaya, karena hanya membutuhkan satu kabel utama. Kekurangannya yaitu jika kabel utama rusak, seluruh jaringan bisa terganggu. Contoh yang keduanya yaitu topologi bintang atau star. Pada topologi bintang, semua perangkat dalam jaringan dihubungkan secara langsung ke sebuah perangkat pusat, yang biasanya berupa hub atau switch. Semua komunikasi data antar perangkat dilakukan melalui perangkat pusat ini. Kelebihan dari topologi bintang atau star yaitu jika satu perangkat atau kabel rusak, perangkat lainnya tidak akan terpengaruh. Kekurangannya yaitu jika perangkat pusat, hub, atau switch rusak, seluruh jaringan akan terputus. Baik, nomor 2-nya, sebutkan 2 manfaat utama dari jaringan komputer. 1. Memudahkan komunikasi antar divisi jaringan. Memungkinkan komunikasi antar divisi dalam perusahaan menjadi lebih mudah. 2. Memungkinkan akses data ke dalam server jaringan komputer. Memudahkan akses data ke dalam server perusahaan. Sebutkan yang ketiganya, sebutkan 3 jenis perangkat keras beserta fungsinya. 1. Keyboard berfungsi untuk memasukkan data ke komputer berupa teks, angka, simbol, dan perintah khusus. Contoh kedua, mouse. Fungsi mouse dalam penggunaan komputer adalah untuk memudahkan interaksi antara pengguna dan sistem komputer. Secara umum, mouse berfungsi
sebagai perangkat input yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tindakan dengan cara menggerakkan kursor pada layar dan memilih objek atau perintah tertentu. Contoh ketiganya, scanner. Scanner berfungsi untuk mengonversi dokumen cetak menjadi data digital yang dapat dibaca komputer. Baik, yang keempatnya. Jelaskan fungsi dari sebuah router. 1. Mengarahkan lalu lintas data atau routing. Router bertugas untuk menerima paket data yang datang dari satu jaringan, memeriksa alamat IP tujuan, dan kemudian mengarahkan paket data tersebut ke jaringan yang tepat. Router dapat mengarahkan data ke berbagai jaringan, baik itu dalam jaringan lokal maupun jaringan yang lebih luas, seperti internet atau WAN. Proses ini disebut routing. Menghubungkan jaringan yang berbeda. Router digunakan untuk menghubungkan berbagai jaringan yang memiliki protokol atau struktur yang berbeda, seperti menghubungkan jaringan lokal atau LAN ke jaringan yang lebih luas seperti WAN. Dengan kata lain, router memungkinkan komunikasi antar jaringan yang tidak terhubung langsung. 5. Apa perbedaan ROM dan RAM? RAM singkatan dari Random Access Memory, sedangkan ROM singkatan dari Read Only Memory. RAM berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan CPU. RAM memiliki kecepatan akses daripada ROM. ROM tidak membutuhkan daya untuk menyimpan dan menjaga data, sedangkan RAM membutuhkan daya listrik untuk menyimpan data. Yang C-nya, 1. Jelaskan bagaimana internet dapat mendukung kegiatan pendidikan khususnya dalam pembelajaran online. Sumber informasi internet menjadi sumber informasi utama bagi mahasiswa dan dosen untuk mencari materi pembelajaran dan referensi. Platform pembelajaran online internet menyediakan platform yang memungkinkan mahasiswa dan dosen secara mandiri dan interaktif. Fleksibel internet memungkinkan interaksi pembelajaran yang fleksibel dari segi waktu dan tempat. 2. Jelaskan kelebihan dan kekurangan jaringan berbasis kabel dibandingkan jaringan nirkabel. Jaringan kabel, kelebihannya yaitu memiliki kinerja yang sangat lebih baik dan stabil daripada jaringan nirkabel karena gangguan yang lebih sedikit. Jaringan kabel juga menawarkan kecepatan transfer data yang lebih cepat. Kekurangannya yaitu jaringan membatasi mobilitas pengguna karena perangkat harus terhubung ke jaringan melalui kabel. Jaringan nirkabel, kelebihannya yaitu lebih fleksibel karena tidak terikat oleh jarak dan dapat digunakan di mana saja. Kekurangan nirkabel dapat mengalami gangguan seperti jangkauan sinyal, kestabilan jaringan, dan jumlah perangkat yang terhubung dalam jaringan. 3. Jelaskan perbedaan antara perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi dan berikan contoh masing-masing. Perangkat lunak sistem mengelola dan mengendalikan sumber daya dan perangkat keras komputer. Perangkat lunak sistem berfungsi untuk mengonfigurasikan komputer agar dapat menerima perintah dasar, contohnya Windows, Linux, dan Mac OS.
Perangkat lunak aplikasi merupakan program yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu untuk pengguna akhir. Contohnya seperti game, software editing video, software desain, CorelDRAW, dan Adobe Illustrasi. Sebutkan perangkat keras utama yang dibutuhkan untuk mendukung sistem POS dan jelaskan fungsi masing-masing. Komputer berkode scanner, printer, dan software. Bagaimana perangkat lunak sistem POS dapat membantu dalam manajemen inventaris dan meningkatkan efisien operasional. Mengimplementasikan sistem point of sale atau POS. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.